Bab 4280, Terobosan. Xiao Qilin juga menatap Dev dengan tatapan kosong. Meskipun ada rasa jijik di matanya, dia tidak punya pilihan selain mendatangi Dev dan mencium Dev dengan lembut. Unicorn api kecil pasti tidak akan senang membiarkan seorang kultivator muda di alam kesengsaraan menjadi tuannya, tetapi dengan binatang yang menelan langit mengawasi dengan penuh semangat dari samping, ia tidak punya pilihan selain menerimanya. Dev dengan lembut membelai unicorn api kecil itu, merasa sangat bahagia. Dengan tunggangan ini, dia akan memiliki penolong tambahan di masa depan. Bahkan tanpa pesawat udara, Dev masih bisa mengendarai unicorn api dan berlarian tanpa membuang energi spiritualnya. Tapi unicorn api kecil ini masih terlalu muda, dan Dev tidak tahu berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk membesarkannya. Seekor binatang yang menelan langit sangat menyiksa Dev. Banyak hal yang ditelan oleh orang ini, dan sekarang ada seekor unicorn api kecil. Budidaya Dev sendiri juga membutuhkan banyak sumber daya. Sumber daya yang dia butuhkan berkali-kali lipat lebih banyak daripada sumber daya di alam kesengsaraan lainnya. Dengan 3 konsumen besar bersama-sama, dari mana sumber daya yang besar itu berasal? Tapi sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, Dev hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Jika itu tidak berhasil, dia hanya bisa mengambil sumber daya. Tidak ada aturan di dunia para dewa dan manusia. Ini semua tentang yang lemah dan yang kuat. Tidak apa-apa menemukan beberapa sekte dan keluarga bangsawan untuk merebut sumber daya. Hanya saja Dev masih belum bisa mengatasi rintangan di hatinya. Setelah memasukkan unicorn api kecil dan binatang kecil yang menelan ke dalam ring penyimpanan, Dev meninggalkan ruang itu. Setelah pergi, ruang itu langsung hancur dan kemudian menghilang. Bahkan pola formasi di tanah pun ikut menghilang. Binatang spiritual di halaman, setelah kilin api kecil ditempatkan di ring penyimpanan oleh Dev, jelas menjadi lebih lembut dan tidak lagi takut dan mudah tersinggung. Tampaknya unicorn api kecil inilah yang menakuti makhluk spiritual ini dan kemudian jatuh sakit. Setelah beberapa hari berkultivasi, makhluk spiritual ini pasti akan pulih. Dev kembali ke kamarnya dan melihat tumpukan sumber daya. Saat itulah dia ingin berlatih. Dengan mata sedikit terpejam, teknik kondensasi jantung sedang berjalan, dan sejumlah besar energi spiritual mengalir ke tubuh Dev. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, dan saya tidak tahu apakah ini siang atau malam. Dev hanya merasakan tubuhnya sedikit gemetar, cahaya kemasan keluar dari ruangan, dan langit tertutup awan gelap, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Ini adalah terobosan rekan Daois Dev. Melihat awan tebal guntur dan bencana di langit, Zhen Yuandao berkata dengan terkejut. Alam melampaui kesengsaraan, sebuah terobosan kecil di alam, sebenarnya dapat memicu bencana petir seperti itu. Pantas saja Dev, yang hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6, dapat bertarung melawan Master Alam Mahayana sendirian. Zongking juga melihat awan guntur di langit dengan kaget dan berkata. Sudah berapa hari? Xiao Yuanshan bertanya. Kaisar Xiao, sudah 5 hari. Kata Yuan Qiang di samping. Butuh waktu 5 hari untuk menerobos. Meski hanya alam kecil, gerakan ini tidak lemah sama sekali dibandingkan dengan terobosan puncak alam kesengsaraan. Xiao Yuanshan menghela nafas dengan emosi. Kaisar Xiao, Jenderal Qian di sini untuk melaporkan bahwa kota Kaisar Rubah telah direbut kembali dan keluarga Feng telah dihancurkan. Namun, kejadian ini telah membuat khawatir aliansi penyegel iblis. Diperkirakan aliansi penyegel iblis akan mengambil tindakan terhadap kita di masa depan. Jenderal Qian takut orang-orang dari aliansi penyegel iblis menyerang kota Kaisar Rubah, jadi dia secara pribadi memimpin orang-orang untuk berjaga di sana, menunggu Tuan Dev pergi ke sana sebelum mengembalikannya. Yuan Qiang tahu bahwa alasan Xiao Yuanshan bertanya kepadanya tentang waktu bukan hanya untuk berbicara tentang kecepatan kultivasi Dev. Karena perintah untuk menghancurkan keluarga Feng telah dikeluarkan dalam waktu 5 hari, itu harus dilakukan. Jika Anda gagal melakukannya, konsekuensinya akan serius. Meskipun Xiao Yuanshan tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dia sangat baik dan sopan kepada orang lain. Tapi ada imbalan dan hukuman yang jelas untuk lawan-lawannya, kalau tidak, bagaimana dia bisa memimpin dinasti Xiao yang begitu besar. Bab 4281, Selamat. Jenderal Qian telah melakukan pekerjaan dengan baik. Ketika dia kembali, dia akan diberi hadiah besar. Sedangkan aliansi iblis, abaikan mereka. Selama mereka berani menyentuh orang-orang dinasti Xiao kita, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Xiao Yuanshan mengangguk puas. Tampaknya Jenderal Qian telah berpikir dengan hati-hati dan takut orang-orang dari aliansi penyegel iblis akan menyerang kota Kaisar Rubah lagi. Namun, Xiao Yuanshan tahu bahwa karena dia ingin melindungi Dev, pasti akan ada konflik dengan aliansi penyegel iblis, tapi Xiao Yuanshan tidak takut. Jika Dimensi Ling Alliance dapat memperluas kekuatannya ke seluruh surga dan dunia manusia, pasti akan ada dukungan dari para ahli di belakangnya. Xiao Yuanshan mampu mengendalikan dinasti Xiao yang begitu besar di dunia para dewa dan manusia. Jika memang ada konflik berskala besar setelah aliansi penyegel iblis, orang-orang dari alam surgawi dan manusia pasti akan melapor. Gemuruh. Pada saat ini, tiba-tiba badai petir melanda dengan dahsyat. Rumah tempat Dev berada langsung hancur berkeping-keping. Petir menyambar Dev, tetapi Dev tetap tidak bergerak. Pada saat yang sama, di atas kepala Dev, sosok samar-samar perlahan muncul. Ini adalah Dev yang lain. Tubuh api sejati Dev perlahan muncul dari lautan kesadaran, dan dia juga menderita kesengsaraan guntur di langit dan bumi.
Kesengsaraan guntur semacam ini juga dapat membuat tubuh api asli Dev menjadi lebih padat. Ketika tubuh api yang sebenarnya benar-benar padat, Dev akan memiliki klon yang sebenarnya. Sekalipun tubuh fisiknya hancur, tidak perlu khawatir, karena tubuh api yang sebenarnya telah dipadatkan dan menjadi tubuh dari daging dan darah. Dev dapat menggunakan tubuh api sejati untuk bangkit kapan saja, yang setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Gemuruh. Sambaran petir lainnya terjadi. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan saya tidak tahu berapa banyak kesengsaraan guntur yang terjadi, tetapi hal itu tidak membahayakan Dev. Anda tahu, ada banyak biksu yang meninggal di bawah kesengsaraan guntur. Sangat berbahaya untuk selamat dari kesengsaraan guntur. Tapi Dev tampak seolah kesengsaraan guntur ini menggelitiknya. Dev perlahan membuka matanya, dan tubuh api sejati langsung memasuki tubuh Dev. Hah, kali ini kesengsaraan guntur tampaknya jauh lebih mudah dari sebelumnya. Dev sendiri juga merasa Lei Jie sudah tidak sekuat itu lagi. Tubuh Dharma api sejati Anda telah membantu Anda memblokir bencana petir. Tentu saja Anda merasa rileks. Kata Raja Iblis Qiyun. Apa, api sejati Dharma kaya? Dev tertegun sejenak, dan dengan cepat melihat tubuh Dharma api sejati di lautan kesadaran. Dia menemukan bahwa tubuh Dharma api sejati yang awalnya ilusi telah menjadi jauh lebih padat dalam hal ini saat ini, dan dia benar-benar dapat melihat beberapa detail tubuhnya. Tuan Dev, selamat karena Anda telah melewati alam kesengsaraan tingkat ke-7. Xiao Yuanshan berjalan menuju Dev dan memberi selamat. Dev berdiri dan berkata sambil tersenyum, saya baru saja melewati alam kesengsaraan tingkat ke-7. Tidak ada yang bisa dipamerkan. Rekan Daois Dev, alam kesengsaraan tingkat ke-7 Anda sebanding dengan alam Biksu Mahayana tingkat pertama. Zhen Yuandao juga melangkah maju dan berkata. Lebih dari itu, jika Daois Dev saat ini bertemu dengan Biksu Mahayana tingkat pertama, dia mungkin akan mampu mengalahkan Biksu Mahayana tingkat pertama. Zongking bahkan menyanjung Dev. Selama periode waktu ini, Zongking banyak mengenal Dev, dan juga melihat kekuatan Dev, jadi ini bukan sanjungan, tapi fakta. Kaisar Xiao, sudah berapa lama saya berlatih? Dev bertanya. Lagi pula, saat berlatih, mereka sudah lupa waktu. Beberapa biksu mengasingkan diri selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Dev takut dia telah berlatih terlalu lama dan akan kehilangan waktu untuk bersaing dengan Mu Qing. Dalam hal ini, Mu Qing pasti akan berpikir bahwa Dev adalah seorang pengecut, dan keluargamu masih akan menimbulkan masalah di Istana Guanghan. Tuan Dev, Anda telah berlatih selama 5 hari. Saya tidak menyangka Anda akan mampu menerobos dalam waktu sesingkat itu. Jenderal Qian telah menangani masalah ini di kota Kaisar Rubah, dan keluarga Feng telah dihancurkan. Tuan Dev tidak perlu khawatir. Xiao Yuanshan mengira Dev mengkhawatirkan kota Kaisar Rubah. Bab 4282, kembali. Terima kasih, Kaisar Xiao. Makhluk rohmu seharusnya baik-baik saja akhir-akhir ini, kan? Dev bertanya. Tidak masalah. Aku ingin tahu metode apa yang digunakan Tuan Dev untuk membuat semua makhluk roh pulih. Xiao Yuanshan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhen Yuandao dan Zongking juga bertanya dengan rasa ingin tahu, rekan Daois Dev, apakah Anda sudah mengetahui penyebab penyakitnya? Apa penyakitnya? Sebenarnya makhluk roh ini hanya disebabkan oleh rasa takut dan tidak sakit, jadi kita tidak bisa menemukan penyebabnya pada awalnya. Kita hanya perlu mencari alasan ketakutan mereka. Saya juga secara tidak sengaja menemukan bahwa cahaya bulan di malam hari akan menyebabkan tanah di halaman makhluk roh bergerak, membuat makhluk roh itu ketakutan. Saya sudah mengurusnya, jadi makhluk roh itu hanya perlu dibudidayakan dan tidak akan ada masalah. Dev tidak menceritakan fakta bahwa dia mendapatkan Fire Kilin. Lagi pula, semakin sedikit orang yang mengetahui hal semacam ini, semakin baik. Seperti kata pepatah, tidak ada seorang pun yang bersalah karena memiliki batu giok. Sekarang Raja Dewa Dev tidak berani membiarkan dunia memilikinya. Jika semua orang tahu bahwa dia memiliki unicorn api, saya khawatir bagaimana caranya banyak orang ingin membunuhnya. Setelah mendengarkan penjelasan Dev, Xiao Yuanshan tidak melanjutkan bertanya. Makhluk roh itu telah disembuhkan, jadi itu saja. Tuan Dev, Anda menyelamatkan nyawa putra saya, dan sekarang Anda telah menyembuhkan begitu banyak makhluk spiritual saya. Saya berharap Tuan Dev dapat tinggal di kota kekaisaran ini sehingga saya dapat membalas budi Tuan Dev. Xiao Yuanshan mencoba membujuk Dev lagi. Kaisar Xiao, aku benar-benar minta maaf. Masih banyak hal yang harus kuurus. Maaf aku tidak bisa tinggal di dinasti Xiao. Aku harus segera kembali dan mengucapkan selamat tinggal. Dev menundukkan tangannya ke arah Xiao Yuanshan karena malu. Karena Tuan Dev bersikeras untuk pergi, saya telah memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan sejumlah besar sumber daya, dan Perdana Menteri Yu secara pribadi akan mengantar Anda kembali. Xiao Yuanshan sudah lama mengetahui bahwa Dev tidak akan bisa tinggal, jadi dia sudah menyiapkan hadiah. Dev tidak berusaha mengelak. Bagaimanapun, budidayanya sendiri membutuhkan banyak sumber daya, dan kedua orang itu, kilin api kecil dan binatang penelan langit kecil, keduanya perlu makan. Terima kasih. Dev berterima kasih pada Xiao Yuanshan, lalu mengikuti Zhen Yuandao dan yang lainnya pergi. Tepat ketika Dev hendak pergi, Xiao Feng tiba-tiba muncul dan menghentikan Dev. Tuan Dev, ada yang ingin saya minta, dan saya harap Tuan Dev dapat membantu saya. Xiao Feng berkata dengan sangat hormat. Pangeran Xiao, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja.
Selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya. Kata Dev. Tuan Dev, saya tahu bahwa Anda sering berjalan-jalan di berbagai tempat di surga dan dunia manusia. Saya ingin Anda membantu saya mengawasi Azu dan melihat kemana dia pergi. Kata Xiao Feng. Azu, apakah ini gadis yang kamu sukai? Dev bertanya. Ya, dia sebenarnya tinggal di wilayah barat, tapi dia tiba-tiba menghilang beberapa waktu lalu. Saya sudah mencarinya selama berhari-hari. Xiao Feng merasa khawatir dan kehilangan di wajahnya. Ini semua salahku. Jika aku mengirim orang untuk menjaga Nona Azu lebih awal, dia tidak akan menghilang secara tiba-tiba. Nak, jangan khawatir. Aku sudah memerintahkan seluruh kota di dinasti Xiao untuk mencari Nona Azu. Aku yakin dia akan segera ditemukan. Xiao Yuanshan datang dan menghibur Xiao Feng, mungkin karena dia takut Xiao Feng sakit, yang akan menimbulkan masalah. Pangeran Xiao, aku akan membantumu mengawasinya. Begitu ada informasi tentang Nona Azu, aku akan memberitahumu sesegera mungkin. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan beberapa slip giok transmisi suara dan menyerahkannya kepada Xiao Feng. Xiao Feng terkejut saat melihat Dev dengan santai mengeluarkan slip giok untuk transmisi suara. Bagaimanapun, benda ini sangat mahal di dunia para dewa dan manusia. Bahkan jika dia adalah pangeran dari dinasti Xiao, dia tidak akan berani bersikap boros. Terima kasih, Tuan Dev. Xiao Feng mengambil slip giok dan membungkuk dalam-dalam ke arah Dev. Setelah Dev mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Yuanshan dan putranya, dia diantar kembali ke kota Yongel oleh Perdana Menteri Yu. Bab 4283, tidak ada interogasi. Dev, yang kembali ke kota Yongel, tidak tinggal lama. Sebaliknya, dia membawa Baiqian, Huo Feng dan yang lainnya dengan pesawat dan bergegas kembali ke kota Kaisar Rubah. Saat kami berpisah, Nenek Zen memegangi Baiqian dan menangis lama sekali. Bagaimanapun, keduanya telah bersama selama beberapa dekade. Nenek Zen berdamai dengan Zhong Qing kali ini dan tidak akan kembali ke kota Kaisar Rubah, jadi dia sedikit sedih. Namun, tidak ada pesta yang bertahan selamanya, dan wajar jika dunia terpecah dan bersatu kembali. Dalam perjalanan ke kota Kaisar Rubah, Baiqian masih dalam suasana hati yang buruk, sementara Huo Feng dan Dev terus membujuknya. Setelah seharian terbentuk, pesawat itu perlahan mendarat di pinggiran kota Kaisar Rubah. Melihat kota Kaisar Rubah di depannya, Baiqian merasa sedikit lebih baik. Hei, aku tidak tahu kerusakan apa yang telah dilakukan keluarga Feng terhadap kota kekaisaranku selama periode waktu ini. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi dengan mantan bawahanku. Baiqian menghela nafas pelan, mengkhawatirkan bawahannya. Jangan khawatir, jika keluarga Feng menduduki kota Kaisar Rubah, mustahil membunuh semua orang di kota Kaisar Rubah. Kita akan mencari tahu apakah kita masuk dan melihatnya. Huo Feng menghibur Baiqian dan berkata dengan lembut. Sekelompok 4 orang berjalan menuju kota Kaisar Rubah. Para penjaga di pintu semuanya adalah wajah-wajah yang tidak dikenal, dan mereka tidak memiliki aura binatang pada mereka. Dev tahu bahwa para penjaga ini pastilah tentara dinasti Xiao. Ketika Dev dan mereka berempat masuk ke gerbang kota, beberapa penjaga hanya melihatnya sekilas tetapi tidak menghentikan mereka. Hal ini membuat Dev sedikit penasaran. Para penjaga ini tidak memeriksa dan menghentikan mereka. Baiqian juga sedikit mengernyit, berhenti dan melangkah maju untuk menanyai para penjaga, kalian menjaga gerbang kota, kenapa kamu tidak memeriksa orang yang masuk dan keluar? Seorang penjaga memandang Baiqian, dan kemudian berkata dengan ekspresi dingin, Jenderal kita mendapat perintah, dan tidak perlu memeriksa orang yang masuk dan keluar. Tanpa interogasi, bagaimana jika ada orang yang merencanakan kejahatan dan menimbulkan masalah di kota Kaisar Rubah ini? Baiqian bertanya dengan bingung. Kami berharap seseorang datang dan menimbulkan masalah, lalu semuanya beres. Ini juga akan membantu kita, Jenderal Qian, mendapatkan lebih banyak eksploitasi militer. Jenderal Qian kita berkata bahwa tidak ada gunanya datang ke sini dengan pasukan dalam jumlah besar dan hanya berurusan dengan keluarga Feng yang kecil. Penjaga itu menjawab. Baiqian sangat bingung dengan jawaban penjaga itu. Dia tidak mengerti apa maksud penjaga itu. Meskipun Dev telah memberitahunya bahwa dinasti Xiao menghancurkan keluarga Feng dan merebut kembali kota Kaisar Rubah, apa hubungannya ini dengan mendapatkan eksploitasi militer? Ketika Dev mendengar ini, dia langsung mengerti. Perasaan, Jenderal Qian menghancurkan keluarga Feng dan merebut kembali kota Kaisar Rubah. Dia merasa kontribusinya terlalu kecil dan dia tidak akan bisa membuka mulut untuk mengikuti Xiao Yuanshan untuk meminta hadiah. Itu sebabnya saya menjaga gerbang kota dengan lemah dan membiarkan mereka yang masih memiliki ide tentang kota Kaisar Rubah datang untuk menimbulkan masalah. Dengan cara ini, Jenderal Qian dapat terus menekan. Dengan cara ini, Jenderal Qian akan membayar lebih dan prestasinya akan lebih besar. Ketika tiba waktunya untuk mengikuti Xiao Yuanshan untuk melaporkan eksploitasi militernya, dia akan mengatakan sesuatu. Terima kasih banyak. Baiqian berterima kasih kepada penjaga dan bersiap memasuki kota. Berhenti. Pada saat ini, seorang tentara yang mengenakan baju besi perak dan punggung kokoh datang, dengan selusin orang di belakangnya. Kapten Zhang. Ketika beberapa penjaga melihat sersan itu, mereka segera berteriak dengan hormat. Kapten Zhang menghampiri Dev dan yang lainnya. Setelah melihat beberapa dari mereka, dia tersenyum dingin dan berkata, saya telah mengamati Anda sejak lama. Mengapa tentara seperti saya hanya menanyakan begitu banyak pertanyaan?
Kamu ingin menimbulkan masalah di kota Kaisar Rubah ini. Biar ku beritahu, kota Kaisar Rubah sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali dinasti Xiao kita. Jika kamu ingin menimbulkan masalah, sebaiknya kamu berpikir dua kali. Setelah mendengar ini, Bai Qian buru-buru menjelaskan, saya pikir Anda salah paham. Saya adalah Ratu Kota Kaisar Rubah. Saya sangat berterima kasih kepada Anda karena membantu saya merebut kembali kota Kaisar Rubah, tetapi saya tidak setuju untuk membiarkan Anda mengendalikan dia. Bab 4284, Pemahaman. Dinasti Xiao membantu merebut kembali mansion tersebut, dan Bai Qian sangat senang, tetapi sekarang dinasti Xiao ingin membawa kota Kaisar Rubah ke wilayah kendalinya, dan Bai Qian tidak akan menyetujuinya bahkan jika dia membunuhnya. Apakah kamu Ratu Kota Kaisar Rubah? Kapten Zhang memandang Bai Qian lagi, lalu berkata, kamu bilang kamu adalah ratu di sini, jadi kamu adalah ratunya. Bahkan jika kamu benar-benar ratunya, kamu tetap harus mematuhi pengaturan kami sekarang. Aku curiga kalian ingin membuat masalah, jadi kalian tidak diperbolehkan masuk kota. Segera keluar, kalian hanya bisa masuk setelah kami memiliki identitas yang benar. Kenapa? Ini wilayahku. Bai Qian cemas. Hanya karena semua orang di kota Kaisar Rubah sekarang berasal dari dinasti Xiaoku. Kapten Zhang mengangkat bibirnya, lalu menjilat bibirnya, kamu boleh masuk jika kamu mau, selama kalian berdua merasa nyaman melayaniku, kamu boleh masuk. Kota Kaisar Rubah ini sesuka hati, dan aku benar-benar bisa menjadikanmu Ratu Kota Kaisar Rubah ini. Anda. Bai Qian langsung marah, tapi dia tidak berani mengambil tindakan. Bagaimanapun, pihak lain berasal dari dinasti Xiao. Tidakkah kamu menyangka ada sampah sepertimu di antara para prajurit dinasti Xiao? Dev maju selangkah dengan wajah dingin dan berkata, siapa yang kamu bicarakan? Menurutku kalian ingin datang ke Fox Emperor City untuk menimbulkan masalah, kan? Jenderal kita sedang mencoba menangkap beberapa pembuat onar, dan menurutku kamu adalah pilihan yang tepat. Tangkap aku. Setelah Kapten Zhang selesai berbicara, selusin tentara segera mengepung Dev dan yang lainnya. Dev hanya melihatnya sekilas, tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Percaya atau tidak, bagaimana kamu bisa menangkap kami lalu bagaimana kamu bisa melepaskan kami? Dev berkata dengan tenang. Bah, kalau aku tidak percaya, aku tidak akan melepaskanmu. Apa yang bisa kulakukan? Biar ku beritahu padamu, meskipun kamu memiliki status dan latar belakang dan merupakan tuan muda dari keluarga bangsawan manapun, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk memamerkan otoritasmu di hadapanku. Kami di dinasti Xiao tidak takut akan hal ini, dan aku, Zhang Longhu, bahkan lebih tidak takut lagi. Wajah Zhang Longhu penuh dengan arogansi. Sebagai seorang sersan kapten dinasti Xiao, dia harus menunjukkan wajahnya kemanapun dia pergi. Dinasti Xiao adalah pendukung terbaik. Meskipun terlihat bahwa Dev dan yang lainnya mungkin memiliki latar belakang keluarga, di mata Zhang Longhu, latar belakang apapun tidak layak untuk disebutkan. Apakah kamu takut atau tidak, kamu akan segera tahu. Dev tersenyum dan mengulurkan tangannya dan meminta tentara untuk mengikatnya. Ketika Ji Yun dan yang lainnya melihat ini, mereka tidak melawan dan ditahan oleh pihak lain. Dengan cara ini, keempat orang itu diantar menuju aula utama kota Kaisar Rubah. Ini dulunya adalah istana Bai Qian, tapi sekarang setelah kamu masuk, kamu akan diantar dan menjadi tahanan. Di aula utama, seorang pria parubaya dengan perawakan kuat dan mata menyipit sedang berbaring di kursi di aula utama untuk beristirahat. Setelah mendengar gerakan itu, dia perlahan membuka matanya. Jenderal, ada 4 orang yang ingin membuat masalah, dan saya menangkap mereka. Zhang Longhu berkata pada Jenderal Qian. Jenderal Qian hanya melihatnya sekilas, sedikit mengernyit dan berkata, Zhang Longhu, kamu semakin buruk dalam melakukan sesuatu. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa eksploitasi militer dan membiarkan kamu menangkap beberapa orang yang menyebabkan masalah. Tidak masalah apa, aku harus menangkap beberapa dari mereka. Kekuatan. Orang-orang ini semua adalah kultivator kecil di alam kesengsaraan. Mereka bahkan belum melampaui alam kesengsaraan tingkat ke-7. Bisakah ini dianggap sebagai prestasi militer? Mengapa kamu tidak menangkap beberapa biksu Fusion Realm untukku dan biarkan aku mengklaim pujiannya? Sampah, aku memintamu untuk menangkap beberapa orang yang mampu, terutama mereka yang berasal dari aliansi penyegel iblis. Kaisar Xiao mengatakan bahwa ketika kamu bertemu orang-orang dari aliansi penyegel iblis yang mencari masalah, bunuh mereka terlebih dahulu lalu beritahu mereka. Keluarga Jiang, menurutku keempat orang ini adalah anggota aliansi penyegel iblis. Zhang Longhu mengedipkan mata pada Jenderal Qian dan berkata. Jenderal Qian memahami gagasan itu, langsung duduk, menegakkan tubuhnya dan berkata, apa yang kalian berempat dari aliansi penyegel iblis lakukan di kota Kekaisaran Iblis? Apakah kamu tidak yakin dan ingin membalas dendam pada keluarga Feng? Bab 4285, Buta dan Buta. Kami bukan dari aliansi Iblis Feng. Saya adalah Ratu Kota Kekaisaran Iblis ini. Bagaimana saya bisa membalaskan dendam keluarga Feng? Ketika Bai Qian mendengar ini, dia dengan cepat menjelaskan dengan keras. Ratu, Jenderal Qian buru-buru berdiri dan memandang Bai Qian. Kamu bilang kamu adalah ratu. Apakah kamu punya bukti? Saya punya lebih banyak bukti, bisakah Anda mengenali saya? Jika Anda menemukan orang-orang dari Fox Emperor City, mereka pasti mengenal saya. Bai Qian berencana membiarkan mantan bawahannya mengidentifikasi dirinya, dan identitasnya akan dikonfirmasi. Jenderal, jangan dengarkan omong kosong orang-orang ini.
Mereka adalah anggota aliansi penyegel iblis. Sekarang catat mereka dan serahkan keempat orang ini padaku. Zhang Longhu berkata pada Jenderal Qian. Jenderal Qian mengangguk, baiklah, saya akan melapor kepada Kaisar Xiao sekarang bahwa saya telah menangkap 4 orang lagi dari aliansi penyegel iblis. Ketika Bai Qian mendengar ini, dia sangat marah hingga dia hampir mengutuk. Saat ini, Dev berkata, saya memiliki tanda di sini yang dapat membuktikan identitas kita. Tanda apa? Jenderal Qian memandang Dev dan bertanya. Dengan pemikiran di benak Dev, token dinasti Xiao terbang langsung dari ring penyimpanan. Jenderal Qian mengulurkan tangan dan mengambil token itu langsung di tangannya. Saat dia melihat token itu, seluruh tubuhnya gemetar dan dia hampir berlutut. Tubuh Jenderal Qian gemetar, dan dia akan melepaskan ikatan Dev dan yang lainnya. Tunggu sebentar, Dev segera menghentikan Jenderal Qian, dan kemudian menatap Zhang Longhu, siapapun yang mengikat kita harus melepaskan ikatan kita. Ketika Jenderal Qian mendengar ini, dia segera mengerti apa yang dimaksud Dev, dan segera berkata kepada Zhang Longhu, cepat lepaskan. Jenderal, apa yang kamu? Zhang Longhu bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi dengan Jenderal Qian. Aku memintamu untuk melepaskan ikatanmu, kamu tuli. Jenderal Qian menendang Zhang Longhu dengan keras. Tendangannya sangat keras hingga dia menendang Zhang Longhu. Kemudian Zhang Longhu bangkit dan buru-buru berlari untuk melepaskan Dev dan yang lainnya. Anda pasti Tuan Dev, kan? Saya benar-benar minta maaf. Kami buta, dan kami berharap Tuan Dev tidak menyalahkan kami. Jenderal Qian memegang token itu dengan tangan penuh hormat dan menyerahkannya kembali kepada Dev. Dia hanya tahu bahwa Xiao Huang memberikan tanda kepada sesama penganut Tao bernama Dev, tapi dia tidak mengenal Dev. Pada saat ini, Zhang Longhu juga melihat token itu. Ketika dia melihat bahwa token itu dikeluarkan oleh Xiao Huang sendiri, dia berlutut sambil melontarkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa biksu muda di alam kesengsaraan tingkat ke-7 akan memiliki energi yang begitu besar sehingga Kaisar Xiao secara pribadi akan memberikan token itu. Tuan Dev, saya salah. Anda tidak ingat kesalahan penjahat. Sayalah yang meremehkan orang lain. Zhang Longhu bersujud dengan putus asa. Karena dia tahu jika Dev mengatakan sesuatu sekarang, Jenderal Qian akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Dengan token di tangan, sepertinya Kaisar Xiao ada di sini secara langsung. Jenderal Qian tidak berani melawan keinginan Dev meskipun dia punya banyak otak. Tuan Dev, bajingan ini berani mengikat Anda. Saya akan membunuhnya sekarang juga untuk melampiaskan amarah saya pada Tuan Dev. Setelah Jenderal Qian selesai berbicara, dia hendak menamparkan naga dan harimau itu dengan telapak tangannya. Dev mengambil tindakan dan meraih pergelangan tangan Jenderal Qian. Lupakan saja, luangkan dia sekali. Dev berkata dengan tenang. Jenderal Qian memandang Dev dengan kaget, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Anda harus tahu bahwa dia adalah biksu puncak alam Mahayana tingkat pertama, dan dia akan segera dipromosikan ke tingkat kedua. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, tidak ada biksu di alam kesengsaraan yang bisa menghentikannya. Tapi Dev dengan mudah meraih pergelangan tangannya, mencegah Jenderal Qian bergerak sama sekali. Mata Jenderal Qian hampir keluar dari kepalanya karena terkejut. Saat ini, dia akhirnya mengerti kenapa Xiao Huanghui memberikan token itu kepada Dev. Ternyata Dev tidak sesederhana yang mereka lihat. Jika Dev hanyalah seorang biksu biasa di alam kesengsaraan, bagaimana dia bisa jatuh di bawah pengawasan Xiao Yuanshan? Bab 4286, Perasaan. Terima kasih Tuan Dev, terima kasih Tuan Dev. Ketika Zhang Longhu mendengar ini, dia segera bersujud kepada Dev. Jenderal Qian juga menarik tangannya kembali. Bagaimanapun, dia tidak ingin membunuh naga dan harimau ini. Ini adalah saudaranya yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Tuan Dev, kota Kaisar Rubah telah direbut kembali, dan keluarga Feng telah dihancurkan. Tidak ada personel khusus dalam 2 hari terakhir, jadi seharusnya aman. Jenderal Qian mengikuti Dev dan berkata, Jenderal, saya punya uang untuk bekerja. Kata Dev dengan tenang. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bekerja untuk Tuan Dev. Jenderal Qian menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, Jenderal Qian, di mana orang-orangku di kota Kaisar Rubah? Mengapa mereka semua prajuritmu berada di jalan ini? Bai Qian bertanya pada Jenderal Qian. Oh, saat kita merebut kota Kaisar Rubah, tidak banyak orc di seluruh kota Kaisar Rubah. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari keluarga Feng, dan beberapa dari aliansi iblis Feng. Mungkin karena kota Kaisar Rubah diduduki dan orang-orang itu melarikan diri atau dibunuh oleh orang-orang dari keluarga Feng. Kata Jenderal Qian. Ketika Bai Qian mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi depresi. Sebagai seorang ratu, dia melarikan diri, meninggalkan semua bawahannya dan orang-orang di kota. Jika mereka melarikan diri, itu akan lebih baik. Jika mereka semua dibunuh, Bai Qian mungkin tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Jangan sedih, luangkan waktumu, aku yakin kota Kaisar Rubah akan tetap berkembang. Melihat Bai Qian seperti itu, Dev segera merangkul bahunya dan menghiburnya dengan lembut. Jenderal Qian memandang Dev dan Bai Qian dan langsung memahami hubungan keduanya. Dia buru-buru berkata, Ratu, jika tidak ada orang lagi, kamu dapat mencari mereka. Saya yakin akan ada banyak orc yang ingin menemukan tempat untuk beristirahat. Sampai kota Kaisar Rubah berkembang dan stabil, saya akan mengirim orang untuk tinggal di kota Kaisar Rubah sebagai penjaga untuk melindungi keamanan kota Kaisar Rubah.
Sekarang Jenderal Qian berusaha keras untuk menjilat Dev. Tidak peduli seberapa hebat pencapaian militernya, lebih baik membujuk Dev dan membiarkan Dev berbicara di depan Kaisar Xiao. Saya juga akan memerintahkan Sekte Liang Yi dan Sekte Xian untuk membantu. Saya yakin kota Kaisar Rubah akan segera kembali ke puncaknya. Dev membelai rambut Bai Qian. Sekarang Bai Qian adalah wanita Dev, dan mereka memiliki perasaan satu sama lain. Ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dengan kekuatan Dev saat ini di alam kesengsaraan tingkat ke-7, dia tidak membutuhkan Bai Qian untuk melindunginya sama sekali. Dan garis keturunan Bai Qian juga telah menyatu dengan garis keturunan Dev, jadi dia tidak perlu tidur dengan Dev sama sekali. Namun kini kedua insan tersebut tetap menjaga hubungan, yakni perasaan, bukan pertukaran kepentingan. Bai Qian memandang Dev dan mengangguk penuh semangat. Dev hanya tinggal di kota Kaisar Rubah selama 2 hari, lalu menuju Gunung Tianmo. Ji Yun mengikuti Dev, dan Huo Feng tertinggal di kota Kaisar Rubah. Bagaimanapun, masih sangat sulit bagi Bai Qian untuk mengembangkan kota Kaisar Rubah sendirian secara perlahan, dan Dev tidak terlalu khawatir. Dengan Huo Feng menemaninya, Dev bisa merasa lebih nyaman. Bagaimanapun, Huo Feng memiliki banyak prestise di antara suku binatang. Pesawat itu melaju cepat di udara, melintasi gunung dan sungai, menuju Gunung Tianmo. Dev sedang duduk di pesawat, menghitung waktu untuk bersaing dengan Mu Qing. Ji Yun, kita kebetulan sedang dalam perjalanan ke kota Nanjing dan melewati Sekte Jiwa Iblis. Mari kita berhenti di Sekte Jiwa Iblis untuk melihat bagaimana keadaan anak Zeyan itu. Dev melihat bahwa dia masih punya banyak waktu untuk bersaing dengan Mu Qing, jadi dia berencana untuk pergi menemui Zeyan di Sekte Jiwa Iblis. Ada hal lain, yaitu Dev ingin mengikuti pemimpin Sekte Jiang dari Sekte Jiwa Iblis untuk menanyakan tentang Sekte Darah dan Tulang. Sekte Jiwa Iblis adalah sekte yang berspesialisasi dalam jiwa dan dapat membantu orang membentuk kembali tubuh mereka. Sekte Darah dan Tulang mengkhususkan diri dalam penggunaan tulang manusia untuk budidaya. Ada sedikit banyak kontak antara kedua sekte tersebut. Mungkin Master Sekte Jiang akan mengetahui informasi tentang Sekte Darah dan Tulang. Dengan informasi dari Sekte Darah dan Tulang, Dev dapat menanyakan tentang kerangka Raja Iblis Ciyun dari Sekte Darah dan Tulang. Mungkin Sekte Darah dan Tulang masih memiliki kerangka Raja Iblis Ciyun. Ji Yun mengangguk, lalu mengendalikan pesawat itu dan perlahan memasuki wilayah selatan. Bab 4287, terlalu kejam. Sekte Setan Jiwa. Zeyan dan Jiang Yulian telah menjadi mitra dalam kultivasi ganda. Sebagian besar urusan Sekte Jiwa Iblis ditangani oleh Zeyan dan Jiang Yulian. Sebaliknya, Master Sekte Jiang jarang memiliki waktu luang dan menghabiskan sepanjang hari berlatih dalam pengasingan. Nona, ada beberapa biksu di luar yang ingin bertemu dengan pemimpin sekte. Seorang murid dari Sekte Jiwa Iblis masuk ke aula dan berkata kepada Jiang Yulian. Mereka di sini untuk membentuk kembali tubuhnya, biarkan mereka masuk. Kata Jiang Yulian. Sekte Jiwa Iblis terkenal karena pembentukan kembali tubuh fisiknya, begitu banyak sekte dan keluarga bangsawan, jika mereka memiliki murid yang tubuh fisiknya telah dihancurkan, akan membawa sisa jiwa mereka untuk membangun kembali tubuh fisik mereka. Segera, seorang lelaki tua berambut merah masuk bersama beberapa muridnya. Zeyan hanya melihat sekali dan tahu bahwa orang-orang ini tidak ada di sini untuk membentuk kembali tubuh mereka, karena orang-orang ini tidak memiliki sisa jiwa bersama mereka. Zeyan sendiri telah menjadi jiwa yang tersisa untuk waktu yang lama, jadi dia dapat mengetahui secara sekilas apakah pihak lain memiliki jiwa yang tersisa. Jiang Yulian juga mengerutkan kening dan bertanya, rekan-rekan Tao, saya ingin tahu apakah Anda di sini untuk membentuk kembali tubuh Anda. Keponakan tertua, sepertinya kamu tidak mengingatku. Pantas saja, saat aku pergi, kamu sepertinya masih memelukku. Orang tua berambut merah berkata pada Jiang Yulian. Ketika Jiang Yulian mendengar ini, dia berkata dengan kebingungan di wajahnya, kamu adalah. Namaku Di Chongjing, adik laki-laki ayahmu. Aku menjadi murid ayahmu saat itu. Aku ingin tahu apakah ayahmu pernah menyebutku kepadamu. Di Chongjing bertanya sambil tersenyum. Ketika Jiang Yulian mendengar ini, wajahnya langsung menjadi jelek, tetapi dia pulih dengan cepat, dan kemudian menggelengkan kepalanya, maafkan aku, ayahku tidak pernah memberitahuku. Tapi karena kamu adalah adik laki-laki ayahku, mohon istirahat dulu. Ayahku sedang mengasingkan diri, biarkan aku menelepon ayahku dan bernostalgia dengan Paman Di. Hahaha, aku tidak menyangka kakak laki-laki itu masih bekerja keras setelah bertahun-tahun, jadi aku akan menunggunya saja. Di Chongjing tertawa dan berkata, bawa Paman Di untuk beristirahat dan pastikan untuk menghiburnya. Jiang Yulian memerintahkan murid Sekte Jiwa Iblis. Di Chongjing dan yang lainnya diturunkan untuk beristirahat, tetapi setelah Jiang Yulian melihat Di Chongjing pergi, dia terjatuh di kursi dengan bunyi gedebuk. Pada saat ini, Jiang Yulian berkeringat deras, dengan kepanikan di matanya. Yulian, apa yang terjadi? Melihat ini, Zeyan buru-buru melangkah maju dan bertanya. Orang itu tadi ternyata adalah adik laki-laki ayahku. Ayahku menyebut adik laki-laki ini kepadaku. Adik laki-lakinya sangat kejam. Dia menggunakan tulang manusia untuk berkultivasi. Dia sepertinya telah menciptakan semacam sekte darah dan tulang, menghisap darah manusia dan memakan tulang manusia. Dan ayahku menggunakan apa yang dia pelajari untuk membangun sekte jiwa iblis. Selain membantu orang, dia juga bisa mendapatkan sumber daya untuk dirinya sendiri.
Karena kedua orang itu mempunyai pemikiran yang berbeda, ayahku tidak pernah berinteraksi dengan adik junior ini. Aku tidak menyangka dia akan datang ke rumah kami. Saya tidak tahu apa niatnya. Saat ini, ayah saya sedang mundur. Saya khawatir kami tidak akan mampu mengatasinya. Jiang Yulian mengikuti Zeyan menjelaskan secara detail. Saat Zeyan mendengar ini, dia juga terkejut. Sekilas Di Chongjing dapat mengetahui bahwa dia adalah master di alam Mahayana. Master seperti ini akan sulit dihadapi oleh Sekte Jiwa Iblis. Bahkan jika pemimpin Sekte Jiang keluar dari pengasingan dan memiliki banyak murid dari Sekte Jiwa Iblis, tidak akan mudah untuk mengalahkan biksu seperti Di Chongjing. Lebih baik membangunkan ayahku dulu. Kita tidak bisa membiarkan dia mengasingkan diri lagi. Jika Sekte Jiwa Iblis hilang saat itu, pengasingan ayahku tidak akan ada gunanya. Zeyan juga berpikir untuk membangunkan pemimpin Sekte Jiang terlebih dahulu dan mendiskusikan tindakan pencegahan. Zeyan dan Jiang Yulian telah menjadi mitra kultivasi ganda, jadi namanya juga berubah. Oke, ayo kita bangunkan ayah dan lihat apa yang ada dalam pikirannya. Jiang Yulian mengikuti Zeyan ke tempat Master Sekte Jiang berlatih. Bersambung,